Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kali ini ditemani oleh Miko. Sapa dulu dong teman. Halo. Iya. Cuman kalau sapaan yang baik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jatuh. Iya. Oke. Nah, kenapa sih kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik? Karena janji Allah, Rasul pernah berkata, Alladzi yaqra'ul Qur'an, barang siapa yang suka mahir membaca Quran, ma'as safarati kirami, dia akan bersama para malaikat ya, malaikat yang terhormat, malaikat yang luar biasa, malaikat yang berada di surga. Tapi ada kalanya kita kan susah mempelajarinya, tapi yakin pasti bisa kok ya. Nah, ini ada lagi nih pesan Rasul, waladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u, barang siapa yang terbata-bata, fihi wa huwa alaihi saqqun lahu ajrani, maka dia akan mendapat pahala 2. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin belajar dan akhirnya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka nanti kita akan derajatnya akan naik, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ditemani oleh para malaikat ya. Para malaikat mendoakan kita. Nah, mungkin hafal nggak surat Al-Kafirun? Enggak kan monkey monyet. Oh iya, mungkin monyet nggak bakal masuk surga, mungkin mah ya. Iya, mungkin nggak bakal masuk surga, kita bakal masuk surga ya. Oke, sekarang Al-Kafirun ayat pertama. Pak, pengen bobo. Oh, mungkin pengen bobo dulu. Iya, oke, bobo dulu ya, mungkin ya. Oke, ya. Surat Al-Kafirun ayat pertama. Nah, di setiap kita mempelajari Al-Quran, ada 3 yang harus kita kuasai. Pertama, membacanya. Yang kedua, memahami isinya. Dan yang ketiga, paling penting ini nih, mengamalkannya. Ya, ini adalah final terakhir. Kita wajib untuk mengamalkannya. Ya, oke. Surat Al-Kafirun, suratnya ada 6 ayat. Tapi untuk kali ini kita belajar 3 ayat dulu ya. Oke, sekarang mulai dari Al-Kafirun ayat pertama. Oke. Nah, dimulai surat Al-Kafirun ayat pertama dimulai oleh kata qul, maka lidah bagian belakang itu menyentuh langit-langit yang bagian belakang juga. Karena langit-langit itu ada 2. Yang pertama ini yang ada di depan, langit-langit yang agak keras dibandingkan dengan langit-langit yang ada di belakang. Dan menyentuhnya itu berupa pantulan. Qul. Jadi tidak menempel terus. Qul. Nah, beda dengan huruf. Nah, ini ya. Oh ya, sebelumnya diulangi dulu ya sama teman-teman ya, sama murid-murid Bapak nih, anak-anak kelas 6 mandiri ya. Coba diulangi. Bapak dulu, baru kalian ya. Menyentuh langit-langit belakang. Lidah paling belakang menyentuh langit-langit belakang. Qul. Nah, jangan terlalu tebal. Seperti qul. Jangan. Coba Bapak dulu baru kalian ya. 1, 2, 3. Qul. Bagus. Qul ya. Oke. Qul ya. Ya. Artinya itu kalau kita menyebutkan qul, artinya katakanlah. Tapi awas, jangan kita mengucapkannya itu, nah ini, seperti huruf kaf, kul. Karena huruf kaf itu sifatnya hams, yaitu keluar desisan udara. Seperti itu. Kul.
kul, 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 kul. Dan menempelnya itu di langit-langit yang depan. Kul, 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 kul. Tidak menempel di langit-langit yang belakang. Kul, kul, kul. Qa, qa, qa. Kalau qa itu menempelnya di belakang. Kalau kul, ada seperti itu. Ada udara yang keluar. Yaitu kul. Kul atau kul itu seperti huruf K ya. Mengucapkan kakak, kiki, kuku. Kalau kita membaca surat Al-Kafirun salah mengucapkan seperti ini, kul. Kul maka artinya kul, kul huruf K ya, maka artinya menjadi makanlah. Jadi kul itu ada udara yang keluar. Ada seperti itu sedikit. Oke. Selanjutnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mulutnya manyun. Qul, 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 qul. Terus lamnya jangan dipantulkan. Qul, qul. Ya, qul ya, jangan seperti itu ya. Nah, sekarang ya a. Nah, ini ya supaya kita bisa lihat lebih jelas. Nah, ada ya yang dibaca panjang 2 ketukan mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, seperti itu tuh. Kalian bisa lihat hamzah itu ya. Oke. Nah, jaiz artinya boleh, maka kita membacanya boleh 2 ketukan, 4 ketukan, ataupun 6 ketukan ya. Nah, jadi boleh ya, boleh, atau ya, atau ya. Nah, tapi ketika ketemu mad jaiz kita membaca 2 ketukan, maka setiap ketemu mad jaiz harus 2 ketukan. Gak boleh yang ini 2 ketukan, yang ini 4 ketukan, yang ini 6 ketukan. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Oke, itu namanya mad jaiz. Ini ada di dalam ya, artinya wahai. Ayyuhal, orang-orang. Ya itu wahai, ayyuhal, orang-orang. Ya dengan hamzah memiliki arti yang beda-beda. Ya-nya itu wahai, ayyuha, orang-orang. Ketika ada di beda kalimat seperti ini ya, artinya beda. Ya artinya wahai, ayyuha artinya orang-orang, maka ini namanya mad jaiz. Nah, ada lagi nanti kita belajar namanya mad wajib. Itu ada di satu kalimat, antara ya dengan a-nya itu ada di satu kalimat. Untuk lebih mengerti nanti kita bahas di bahasan yang lebih lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya hal. Qul ya ayyuhal. Hal lamnya dibaca hal. Maka namanya alif lam qamariyah. Apa sih alif lam qamariyah itu? Nah, ketika ada huruf alif lam seperti yang kita lihat bertemu ya dengan huruf yang tidak bertasydid. Kebetulan di sini hurufnya kaf ya, bisa apa saja hurufnya. Tapi hurufnya bisa apa saja tetapi tidak bertasydid. Ya. Di situ fathah ya, ka-nya itu fathah. Maka ketika ada huruf alif, lam bertemu dengan huruf tidak bertasydid, maka namanya hukum tajwidnya alif lam qamariyah. Oke. Itu. Dan tadi ya, ini sekali lagi dibaca lamnya ya. Hal.
Hal. Al dibaca. Oke. Alif lam qamariyah cirinya tadi hurufnya tidak bertasydid dan nah ini huruf alif lamnya bertemu dengan, kita ulangi sedikit. Nah ternyata huruf alif lam qamariyah itu ada 14. Nah kita hafalkan hurufnya supaya mudah. Kita hafalkan bentuk kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Boleh A, boleh I. Ada yang dibaca ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada 14 hurufnya. I ya, pertama hamzah. Ib. Nah, terus ba. Selanjutnya gha. Terus ada ha. Terus ada ja. Ada ka. Ada wa. Ada kha. Ada fa. Ada ain, ada qaf, ya, ada ya, ada mim, dan terakhir ha, ya. Kita hafalkan huruf alif lam qamariyah yang 14 ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, itu hurufnya. Dan ini dibaca L-nya ya. Oke. Halka. Hal. Nah, oke, itu alif lam qamariyah. Hal ke L-nya ini nih ya. Nah, ini L-nya ya. Oke. Nah, itu namanya alif lam qamariyah. Nah, selanjutnya ada mad tabi'i. Ketika huruf yang bertanda baca fathah seperti ini, hurufnya kebetulan ini huruf kaf ya. Nah, ini fathah bertemu dengan alif sukun. Nah, ini Bapak perjelas. Nah, ini fathah bertemu dengan alif sukun, maka namanya mad tabi'i. Dua ketukan, dibaca panjang, dua ketukan. Kalau kita ditulis dengan huruf Latin, huruf K, A. A itu satu ketukan, karena dua ketukan A-nya jadi ada dua ya. Terakhir ada mad arid li sukun. Mad arid li sukun ya. Mad arid li sukun ketika ada mad tabi'i. Di sini mad tabi'inya dhamma bertemu wawu sukun. Ya. Maaf bukan yang itu ya, yang ditunjuk itu. Nah, dhamma bertemu wawu sukun itu mad tabi'i ada di akhir pembacaan. Ya, ada di akhir pembacaan. Dibacanya pertama dibaca boleh dua ketukan, run. Nah, nunnya menjadi sukun ya. Jadi dibacanya ini boleh 2, 4 atau 6 ketukan. Boleh run atau run atau 6 ketukan. Run. Nah, seperti itu. Oke. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan firun. Tapi ininya agak ke depan. Run, firun. Oke, selanjutnya ayat kedua. Ya. Kita sudah banyak membahas di ayat pertama. Agak sedikit saja. Nah, ini seperti ayat pertama tadi. Ya a. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ini pun sama, mad tabi'i la bertemu dengan hamzah.
Apa tadi masih ingat nggak namanya? Mad jaiz. Luar biasa. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah mad jaiz. Dibacanya? Bagaimana dibacanya? Masih ingat? Nah, ini mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Oke. Masih ingat dibacanya? Caranya? Maka panjang. Boleh 2, 4, atau 6 ketukan. Ya. Selanjutnya kita lihat sama. Nah, ini apa? Mad tabi'i. Huruf yang tanda bacanya fathah bertemu dengan alif sukun. Tadi la, boleh 2 ketukan. Kalau 2 ketukan, 2 ketukan semua. Kalau 4 ketukan, 4 ketukan semua untuk mad jaiznya. Yang tadi mad jaiz ya. Misalnya Bapak ambil 4 ketukan. La a'budu ma ta'budun budun. Oh, di sini banyak domah ya. Kita latih mulut kita untuk mengucapkan domah. Bu, ya. Budun. La buka. La ditarik. A'budu itu menyambung ya. Jangan a'budu, jangan dipisah. Tapi la a'budu ma ta'budun. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya terakhir ayat ketiga. Oh, ini ayat kedua masih. Oh ya, di ayat kedua juga ada mad arid disukun ya. Nah, ini seperti kita lihat akhir pembacaan ya. Bisa dibaca 2 ketukan dun, atau 4 ketukan dun, atau 6 ketukan dun. Oke. Sekarang ayat ketiga, ayat terakhir di video yang kali ini. Nah, sekarang ada sedikit berbeda hukum tajwid yang baru. Nah, di sini sama. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah juga. Karena tadi 4 ketukan, maka ini juga harus 4 ketukan. Wala antum abiduna ma a'bud. Mad jaiznya sudah, kita tidak usah membahas lagi. Sekarang ada ikhfa. Kita lihat ikhfa ya. Nah, apa itu ikhfa? Ketika nun sukun ya bertemu nun sukun atau tanwin ya, an in un bertemu dengan huruf ta. Ta ini bagian dari huruf ikhfa yang ada 15. Kali ini kita ingat aja ya bahwa huruf ta itu adalah huruf ikhfa. Nah, untuk mengucapkan ikhfa yang perlu kita perhatikan ya, kadang-kadang kita membacanya seperti eng semua. Angtum, angtum. Ada juga antum. Yang betul seperti apa? Nah, prinsipnya ikhfa ketika kita mengucapkan tajwid ini, posisi mulut sudah berada di huruf ikhfanya. Kebetulan di sini hurufnya ta, sehingga kita cara mengucapkannya ang. Nah, sudah ada ya. Sudah kita berada di huruf ikhfanya. Antum. Antum. 2 ketukan. Antum. Ya. Nah, jadi jangan ang seperti angtum. Itu salah. Atau antum. Itu salah. Seluruh ikhfa selalu memasukkan ke huruf ikhfanya. Antum abidu, manyun ya. Dunama
a'bud. Oke, jadi ikhfa mengucapkannya itu sudah berada di huruf ikhfanya. Ang, tuh. Kan tak ya. Antum. Oke. Jadi dibaca samar, panjangnya 2 ketukan, posisi mulut sudah di huruf ikhfanya. Oke. Terakhir wala 4 ketukan tadi kita ya, mad jaiznya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, terakhir huruf dal terakhir kita pantulkan, itu namanya qalqalah. Ya, namanya qalqalah. Kenapa qalqalah? Huruf qalqalah mungkin kalian masih ingat di kelas 3 dulu Bapak pernah mengajar. Huruf qalqalah itu ba, ju, di, po, ko. Ba, ju, di, po, ko. Ada 5 ya. Sekali lagi. Ba, ju, di, po, ko. Dan kali ini kebetulan hurufnya da. Maka memantulnya a'bud. Ya, seperti itu ya. Itu huruf qalqalah. Prinsipnya qalqalah dibaca memantul ya. Jangan sampai ditahan. A'bud. Nah, oke. Itu saja mungkin pertemuan kali ini di video pertama Bapak untuk kelas 6. Harapan Bapak kita semua bisa dengan Quran ini bisa merupakan jalan menuju surganya Allah. Jangan sampai kita masuk neraka ya. Nah, jangan sampai kita masuk neraka. Tapi dengan Quran ini adalah jalan menuju indahnya surga. Bapak, kalian bersama di surga. Amin. Sekian dari Bapak. Selamat berjumpa lagi. Ingat, membaca, memahami isinya, dan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Iya, oke, dadah.